Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika kelas 8, yaitu tentang peluang. Apa yang dimaksud dengan peluang? Nah, peluang itu sebetulnya kata-kata atau yang sering kita dengar ya hari-hari. Peluang, atau bisa dibilang peluang itu suatu kesempatan, ya, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, misalnya ada pertandingan sepak bola, misalnya tim A dengan tim B. Nah, berapa peluang tim A untuk menang atau berapa peluang tim B untuk menang? Nah, biasanya bisa kita perkirakan ya, peluang atau kesempatan untuk menang si A atau tim A atau tim B. Kenapa bisa kita mengira-ngira? Kenapa? Karena mungkin pada waktu sering bertemu gitu dua tim ini, misalnya sering dimenangkan oleh tim A, maka peluang untuk menang tim A atau kesempatan menang untuk tim A bisa kita perkirakan lebih besar. Nah, itu namanya peluang ya. Misalnya jadi kalau ada hari ini misalnya cuaca mendung misalnya, ya, cuacanya mendung hari ini. Nah, berapa peluang hujan hari ini misalnya, ya, bisa kita tentukan itu biasanya. Kenapa bisa ditentukan lebih besar peluang untuk hujan? Karena misalnya mendung. Ya, tapi tidak juga seperti itu ya, belum tentu juga. Bisa saja misalnya panas tahu-tahu hujan, kan? Tapi biasanya begitu. Kalau mendung biasanya kan hujan, ya. Nah, itu beberapa contoh untuk peluang ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan peluang tadi yaitu kesempatan untuk mendapatkan sesuatu ya. Peluang adalah kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian peluang ada dua, peluang dibagi menjadi dua, yaitu peluang empirik ya dan peluang teoretik ya. Jadi peluang dibagi dua, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Nah, peluang empirik ini cara menentukan peluangnya yaitu dengan cara percobaan atau eksperimen. Nah, sedangkan peluang teoretik hasilnya yaitu hasil yang dimaksud dibagi dengan hasil yang mungkin. Jadi secara teori, jadi sudah ada istilahnya, sudah bisa ditentukan, ada rumusnya. Hasil yang dimaksud dibagi dengan hasil yang mungkin. Nah, itu untuk peluang teoretik. Yang sering kita dengar peluang-peluang dalam pelajaran matematika, itu yang dimaksud dengan peluang itu ya. Peluang teoretik itu yaitu peluang. Baiklah, kita akan melakukan contoh pertama, yaitu mengenai peluang empirik. Ya, misalnya seperti ini. Contoh pertama ini, contoh peluang empirik. Misalnya ada sebuah dadu, nah, kita lambungkan sebanyak 30 kali. Nah, nanti hasilnya bagaimana ya? Kita akan lakukan. Mulai ya. Kita lambungkan pertama. Ternyata hasilnya 6 ya. Kemudian kita tulis di sini pakai turus ya, 6. Kemudian kita lempar lagi. Ternyata 3. 2 kali ya. 1. Ternyata 5. Ternyata 4. 5 lagi. 2. Nah, berapa ini? 5 lagi. 1. 5 lagi. 5 lagi. Nah, 5 sudah 5 kali nih. Yaitu 2. 6. 5 lagi. 1. 2. 2. 3. 4.
1, 6, 1, 1 sudah 5 kali ya, 1 ini, 3, 3 lagi, 5, 5 sudah 7 kali ini, 6, 2 sudah 5 kali, 1. Nah, kita lakukan sekali lagi ya. Nah, ternyata 6. Jadi dilemparkan sebanyak 30 kali. Yang coba kita lihat ya. Yang nomor 1 ini 6, nomor 2 5, 6 tambah 5 11. 11 tambah ini 4, 11 tambah 4 15. Ini 2 17. 17 tambah ini 7. Kita ulangi. Ini 6, 11, 15, 17, 24, 29. Oh, 29 berarti tinggal satu lagi ya. Nah, ternyata 3. Ya, ini sudah 30 kali lemparan. Nah, itu aja ya. Jadi nomor 1 ini sebanyak 6 kali ya, 6 kali muncul. Nomor 2 ini 5 kali. Nomor 3 ini juga 5 kali. Nomor 4 ini hanya 2 kali. Nomor 5 7 kali. Nomor 6 5 kali. Coba betul apa enggak ya? 11, 16, 18, 18, 25, 25, 30. Betul ya? Jadi sebanyak 30 kali kita lakukan sudah pelemparan. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan peluang empirik angka 1. Nah, berapa peluang empirik angka 1? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Atau frekuensi relatif sama juga ya. Jadi peluang empirik itu sama saja dengan frekuensi relatif. Nah, lihat. Peluang empirik atau frekuensi relatif angka 1 ya. Nah, angka 1 berapa kali ini? 6 kali. Nah, 6 kali. Nah, untuk menentukan peluang empirik itu, hasil yang dimaksud tadi dibagi dengan banyaknya percobaan. Percobaannya kan 30. Hasilnya 6. Jadi 6 per 30. Atau disederhanakan dibagi 6 1. 30 dibagi 6 juga yaitu 5. Jadi peluang empirik untuk angka 1 mata dadu 1 adalah 1/5. Kemudian peluang empirik mata dadu ganjil. Nah, yang ganjil itu berarti kan 1, 3, 5. Nah, yang 1 6 kan? 6 ditambah 3 11 ya kan? Mata dadu 1 6, mata dadu 3 5 jadi 11. 11 mata dadu 5 ada 7. 11 tambah 7. 11 tambah 7 berarti 18. 18 per 30. Ya, kemudian kita bagi 3 bagi 6 ya, bisa. Bagi 6 3 bagi 6 adalah 5. Jadi peluang empirik mata dadu ganjil atau frekuensi relatifnya adalah 3/5. Kemudian satu lagi, peluang empirik mata dadu prima. Mata dadu prima itu berarti 2, 3, 5 ya. Nah, mata dadu 2, 5. Mata dadu 3, 5 itu 10. Nah, mata dadu 5, 7. Berarti 5 tambah 5 tambah 7 yaitu 17. 17 per 30. Nah, 17 per 30 tidak bisa disederhanakan ya, berarti gini aja ya. Demikian tadi contoh pertama, menentukan peluang empirik atau frekuensi relatif melambungkan dadu sebanyak 30 kali. Kita lanjutkan lagi dengan contoh melambungkan mata uang logam sebanyak 10 kali ya. Jadi kita akan lambungkan mata uang logam ini sebanyak 10 kali.
Mata uang itu kan terdiri dari angka dan gambar ya. Ini nih ya, kalau ini gambar ya. Ini gambar, kalau ini angka sebelahnya. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya angka nanti berapa kali, kemudian gambar berapa kali, kita lemparkan atau kita lambungkan sebanyak 10 kali ya. Kita mulai ya. Ini apa ini? Gambar ya. Nah, kita gambar, kasih lurus dulu. Gambar lagi. Gambar lagi. Angka. Gambar lagi. Angka. Angka lagi. Ini gambar ya, gambar. Nah sudah berapa nih? Sudah 7 kali ya, tinggal 3 kali lagi. Gambar lagi, tinggal 2 kali lagi. Nah ini angka. Nah sudah 9 kali, tinggal sekali lagi. Nah ternyata juga angka ya. Nah berarti sama-sama 5 ini kebetulan ya. Jadi angkanya ada 5 kali, gambarnya juga ada 5 kali. Nah kemudian misalnya ada pertanyaan, tentukan peluang empirik. Nah, misalnya pertanyaan misalnya tentukan peluang empirik. Angka. Kayak tadi lagi, peluang empirik angka. Nah, angka berapa kali munculnya? 5. Ya, banyaknya percobaan 10. Berarti 5/10 atau 1/2. Nah, kemudian satu lagi peluang empirik. Tadi angka, sekarang gambar. Nah, kebetulan ini juga sama, 5 juga. Berarti 5/10, yaitu sama dengan 1/2. Ya, kebetulan sama-sama ini ya, jadi seimbang ini. Nah, ini jarang terjadi ya. Jadi pada kenyataannya belum tentu juga sama, ini kebetulan sama ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan peluang teoretik ya. Jadi yang untuk menentukan peluang teoretik itu rumusnya seperti ini. Hasil yang dimaksud atau titik sampel dibagi dengan hasil yang mungkin atau ruang sampel. Kalau misalnya yang dimaksud dengan titik sampel itu adalah kalau ada 2 misalnya angka sama gambar, nah titik sampelnya itu angka atau gambar. Nah sedangkan hasil yang mungkin atau ruang sampel ya ada 2 juga, angka dan gambar ya. Jadi kemudian kalau titik sampelnya angka gambar, nah hasil yang mungkin juga sama, angka atau gambar. Supaya lebih jelas kita lihat contoh ya. Sebuah uang logam dilemparkan 1 kali, tentukan peluang muncul angka. Nah, peluang muncul angka berapa, kemudian peluang muncul gambar berapa. Nah, kita masukkan ke rumusnya aja. Jadi peluang angka yaitu hasil yang dimaksud. Hasil yang dimaksud dengan angka ada berapa angka? 1 kan. Jadi uang itu angkanya 1, gambarnya 1 ya kan. Nah ini angkanya 1, gambar 1, jadi hasil yang dimaksud 1. Kemudian hasil yang mungkin dibagi dengan hasil yang mungkin atau disebut dengan ruang sampel. Hasil yang mungkinnya ada berapa? Ada 2. Kalau ada angka gambar, berarti peluangnya adalah 1/2. Begitu juga gambar. Gambarnya kan cuma 1. Nah, sedangkan hasil yang mungkin sama ada 2. Ya, yaitu 1/2. Jadi kebetulan aja ini peluang teoretik dengan peluang empirik tadi sama hasilnya ya. Nah, kalau ini sudah pasti sama setengah-setengah, tapi kalau peluang empirik belum tentu setengah dengan setengah, itu kebetulan aja tadi ya. Nah, itu contoh untuk pelemparan sebuah uang, yaitu peluang teoretik atau peluang saja ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua,
yaitu pelemparan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan peluang muncul yang A angka 2, kemudian yang B angka kurang dari 4. Ya. Lihat jawabannya. Ya, peluang muncul angka 2 berapa? Rumusnya tadi apa? Angka 2 ada berapa? Angka 2 ada 1. Hasil yang dimaksud adalah 1. Kemudian hasil yang mungkin, nah dadu itu hasil yang mungkinnya berarti ada 6 kan? Karena dadu itu terdiri dari 6, ya, 6 mata. Mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil yang peluangnya adalah 1/6. Nah, 6 ini disebut juga ruang sampel, ya. Jadi 1 ini titik sampel, ini adalah ruang sampel, ya. Bapak ulangi, berapa peluang munculnya angka 2? Angka 2 kan cuma 1 di dadu itu. Angka 2 kan cuma 1 aja. Sedangkan hasil yang mungkinnya ada 6 semuanya. Jadi peluangnya untuk muncul angka 2 adalah 1/6. Kemudian peluang munculnya angka kurang dari 4. Angka kurang dari 4 itu kan ada 3. 1, 2, 3. Ada 3, ya. Berarti 3/6. Atau disederhanakan 1/2. Yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini sementara tentang peluang empirik dan peluang teoritik, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan nanti kita lanjutkan lagi dengan contoh-contoh soal yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.